Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa. Tangan diangkat kepala ditundukkan posisi siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin ya rabbal alamin. Mana semangatmu? MIPSM Kita bisa, harusnya, sebelumnya Pak Wahyu ingin anak-anak berdiri terlebih dahulu. Berdiri, ayo. Berdiri. Nanti diikuti Pak Wahyu. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Ke samping. Ke depan. Nah, sekarang tangannya begini. Yang kanan tembak. Yang kiri angka 5. Hadapnya begini. Ya, nanti gantian 1, 2, 3. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan mim sukun. Apa? Hukum bacaan mim sukun. Kita amati gambar di depan. Itu ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Ada yang mengatakan tab, ada yang HP. Itu gambarnya sangat jelas. Yang sampingnya itu gambar apa? Itu ada yang tahu? Motor, tapi gambarnya burem, samar samar. Ini ada HP, dimasukkan ke box. Sudah ada yang tahu kenapa Pak Wahyu ngasih gambar 3 ini? Belum. Ya. Jadi gambar 3 ini nanti ada kaitannya dengan hukum bacaan mim sukun. Yang pertama gambarnya jelas. Jadi hukum bacaan mim sukun yang pertama yaitu bacaannya idhar. Apa? Idhar. Yang kedua samar-samar. Berarti apa? Ikfa. Ikfa. Yang ketiga memasukkan ke dalam botol atau memasukkan itu namanya idgham. Apa? Idgham. Berarti ada idhar, ada ikfa, ada idgham. Terima kasih. Selanjutnya apa? Tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu apa? Ya, itu bisa dilihat di layar depan bahwa ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3, yaitu apa saja? Ya, ada idhar safawi, ikfa safawi, dan idgham mimi. Pertama, idhar syafawi. Secara bahasa, idhar artinya kedua bibir. Idhar. Apa idhar? Jelas.
syafawi kedua bibir. Secara istilah yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca dengan jelas. Itu adalah pengertian dari idhar syafawi. Contoh bacaannya mungkin anak-anak itu kurang begitu melihat. Yang pertama yaitu hum naimun. Apa? Hum naimun. Nah, dibaca hum naimun. Sebab itu ada mim sukun bertemu dengan nun. Selanjutnya sama, jadi dibaca jelas. Ada mim sukun bertemu dengan dal. Dan yang ketiga ada mim sukun bertemu dengan kaf. Jadi semua huruf hijaiyah apabila bertemu dengan mim sukun kecuali mim dan ba, maka harus dibaca jelas. Ora mim ba ngono ora, tapi jelas. Ora apa itu? Tidak hum tapi hum naimun. Bagaimana? Hum naimun. Jadi mim sukunnya dibaca jelas. Selanjutnya yaitu ikfa syafawi. Ikfa syafawi, pengertian ikfa apa tadi? Ikfa samar, syafawi sama, kedua bibir. Secara istilah ikfa syafawi yaitu apabila ada nun sukun, apabila ada mim sukun, maaf Pak Ayu keliru, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan samar. Contohnya ada satu, ambihum bi asmaihim, ambihum bi asmaihim. Jadi huruf mimnya disamarkan menjadi seolah-olah masuk ke dalam huruf ba. Paham? Selanjutnya atau yang terakhir yaitu idgham mutamasyilain atau disebut dengan idgham mimi, yaitu idgham memasukkan, mutamasyilain yaitu dua huruf yang serupa, memasukkan atau meleburkan suara mim sukun ke huruf mim berharokat yang terletak setelahnya sehingga kedua mim tersebut menjadi satu dan bertasdid. Ya. Jadi mim sukunnya dimasukkan ke mim berikut yang berharok sehingga mimnya menjadi satu, mim yang kedua seolah-olah ada tasdid. Ya, salah satu contohnya yaitu fi adanihim minas sawa'iq, fi adanihim minas sawa'iq. Jadi ditekan dua harokat. Mim sukun apabila bertemu dengan mim berharokat, mim selanjutnya berharokat tasdid. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang hukum bacaan mim sukun. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Wahyu yang bertanya. Jadi hukum bacaan mim sukun tadi ada berapa? 3. Ada 3. Farhan sebutkan apa saja? Idgham. Terus ada apa saja tadi hukum bacaannya? Mungkin Baba bisa membantu. Idhar. Terus apa? Ayo.
Nah, ini Pak Wahyu menguji daya ingat kalian. Baru saja dijelaskan ini. Nah, bagaimana itu tadi tidak Pak Wahyu tayangkan lagi. Mungkin ada yang tahu, bisa tunjuk tangan. Ya, apa saja sebutkan Febi? Idgham, idhar, ikhfa. Ya, tepuk tangan. Jadi ada 3 hukum bacaan mim sukun, yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi atau idgham mutama silain. Dan dari masing-masing tadi anak-anak sudah ada yang tahu judul apa itu, contoh bacaannya. Nanti Pak Wahyu bagi kartu, ini ada kartu permainan. Kartu permainan yang dimana di dalamnya ini ada potongan ayat yang ada hukum bacaan mim su. Nanti ditentukan, kamu bisa menentukan mana yang termasuk idhar syafawi, mana yang termasuk ikhfa syafawi, dan mana yang termasuk idgham mimi. Pak Wahyu kasih waktu setelah ini, anak-anak silahkan membentuk kelompok, masing-masing kelompok 5 sampai 6 anak. Setelah itu nanti Pak Wahyu bagikan kartu potongan ayat, dan kemudian nanti anak-anak menentukan hukum bacaan apa yang ada dalam potongan ayat, dalam kartu potongan ayat ini, dan nanti kemudian ditulis pada lembar yang akan Pak Wahyu bagikan. Setelah itu nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Mengerti? Mana semangatmu? Ya, sekarang silahkan seperti Pak Wahyu sudah tunjuk tadi kelompoknya. Setelah itu akan Pak Wahyu bagikan kartu potongan ayat. Pak, aku nggak bisa. Dibagi masing-masing anak memegang, bisa dibaca. Nanti hasilnya ditulis di kertas ini. Hasilnya ditulis. Itu dibaca. Jadi kalau idhar syafawi itu mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah. Salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ayo, cukup, kembali ke tempat. Bisa perwakilan maju, regu atau kelompok 1. Febi sini. Ya, hadapnya ke sana. Sebutkan satu saja. Idhar syafawi. Ya, kenapa bisa mengatakan idhar syafawi? Karena mim sukun bertemu kha. Mim sukun bertemu kha. Bisa dibaca? Lakum khotoyakum. Nah, mimnya dibaca jelas. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang bisa maju kelompoknya Firdaus sambil dibawa kartu potongan ayatnya. Ya. Ini hukum bacaan apa ini? Mim bertemu apa? Nun. Mim bertemu Dal. berarti hukum bacaan apa mim bertemu dal? Idhar Syafawi. syafawi dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali apa tadi? Ada mim bertemu Dal. dal. Hukum bacaannya apa tadi? Idhar Idhar syafawi. syafawi. Terima kasih, tepuk tangan. Bisa belajar lagi. Radit maju. Kelompok 3, perwakilan kelompok 3. Idhar syafawi. Yaitu apa ini bacanya? Ama kuntum taktumuna.
wa ma kuntum taktumuna. Kenapa dibaca idhar syafawi? Mim sukun bertemu tak. Terima kasih, duduk. Ya, itu tadi masing-masing dari kelompok sudah maju. Tolong nanti kartu potongan ayat yang sudah Pak Ayu bagikan diselesaikan, dicari hukum bacaannya, ditulis lagi dan dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Mengerti. Ya, mengerti. Nah, ini tadi kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita tadi mempelajari apa? Hukum bacaan mim hukum bacaan mim sukun. Setelah itu tadi sudah ada kegiatan diskusi, sekarang ada kegiatan tes tulis untuk menguji setiap anak-anak bagaimana dalam memahami materi pembelajaran pada hari ini. Itu dikerjakan sekarang dengan waktu 15 menit. Ya, sudah selesai semua, dikumpulkan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini dengan baik. Terus belajar, jangan lupa terutama tentang hukum bacaan atau ilmu tajwid itu terus dilatih, terus dipelajari, terutama hukum bacaan mim sukun. Tadi ada idhar syafawi, ikhfa syafawi maupun idgham mimi. Maka dari itu anak-anak terus belajar untuk persiapan kedepannya, terutama untuk menghadapi penilaian akhir semester. Terima kasih. Mari kegiatan kita, pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, posisi siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu?